Halo, semua perkenalkan nama saya Satria Hendraloka Gumilang Putrajati. Selamat datang di video singkat ini yang akan membahas salah satu raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat. Di tengah dinamika globalisasi dan persaingan antar negara, apa sih yang membuat ekonomi AS begitu unggul? Kita akan jelaskan dari perspektif teori ekonomi internasional, seperti keunggulan komparatif ala David Ricardo dan endowment faktor produksi ala Heckscher-Ohlin. Yuk, kita mulai. Pertama, AS punya ukuran ekonomi terbesar di dunia berdasarkan GDP nominal, mencapai lebih dari 28 triliun dolar AS pada 2025. Ini bukan cuma soal besar, tapi juga ketahanan. Meski menghadapi tantangan seperti tarif perdagangan, proyeksi pertumbuhan GDP AS untuk 2025 mencapai 1,7%, lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya 2,3%. Dalam konteks ekonomi internasional, ini mencerminkan US exceptionalis, keistimewaan AS yang membuatnya tumbuh lebih cepat daripada Eropa atau Cina. Bayangkan, pasar saham AS seperti S&P 500 hampir 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dengan pengangguran hanya 4,2%. Ini menarik investasi asing langsung, FDI, yang masif, mendukung teori bahwa negara dengan pasar besar punya bargaining power lebih kuat dalam negosiasi perdagangan. Kedua, inovasi adalah senjata utama AS. Menurut teori keunggulan komparatif, AS unggul dalam produksi barang yang intensif modal manusia, seperti software, AI, dan biotech. Silicon Valley saja menyumbang miliaran ekspor teknologi, dengan perusahaan seperti Apple dan Google mendominasi pasar global. Pada 2025, AS tetap jadi pusat kekayaan dunia, menarik investor karena kedalaman pasar dan reputasi sebagai ekonomi dinamis serta aman. Ini bukan kebetulan, endowment AS yang kaya akan tenaga kerja terampil, dari universitas top seperti Harvard dan MIT, membuatnya efisien dalam rantai nilai global. Hasilnya, AS ekspor jasa digital senilai ratusan miliar dolar, jauh melebihi impornya. Ketiga, sistem keuangan AS adalah fondasi kekuatannya. Dolar AS masih jadi mata uang cadangan utama dunia, digunakan dalam 88% transaksi perdagangan global. Ini beri AS leverage luar biasa, bisa cetak uang tanpa hiperinflasi besar, dan akses murah ke modal. Wall Street sebagai pusat keuangan dunia memfasilitasi FDI masuk senilai triliunan, mendukung teori modal internasional di mana AS berfungsi sebagai lender of last resort. Pada 2025, meski ada gejolak tarif, optimisme tetap tinggi karena pasar obligasi dan saham AS yang likuid. Keempat, dalam perdagangan, AS punya 16 perjanjian perdagangan bebas dengan 20 negara, menangani hampir setengah ekspornya. Keunggulan komparatifnya kuat di sektor pertanian, seperti daging sapi, jagung, kedelai, dan manufaktur high-tech. Meski defisit perdagangan, impor lebih tinggi, ini justru sinyal konsumsi kuat dan spesialisasi. AS impor barang murah dari negara berkembang, sementara ekspor barang bernilai tinggi. Pada Juli 2025, ekspor AS naik 12 miliar dolar dari tahun sebelumnya. Ini selaras dengan model Heckscher-Ohlin, AS kaya modal dan skill, jadi unggul ekspor barang capital intensif.